tadi itu. Baik, terima kasih Prof. Wasis. Bapak Ibu, ini pembicara terakhir yang paling muda. Ini Pak Profesor Dr. Aryawan Gunadi, beliau dosen hukum internasional di Universitas Tarumanegara, S1, S2, S3 beliau menggeluti bidang HI. Jadi nanti saya kira dalam konteks perspektif yang lebih mikro akan disampaikan oleh Pak Dr. Aryawan Gunadi. Silakan Prof. Aryawan. Baik, terima kasih Prof. Ahmad Reddy. Bapak Ibu semua, selamat siang. Yang saya hormati tentu Prof. Ade, Ketua Umum APPTHI, lalu juga ada Prof. Hikmahanto Juwana, guru saya, lalu juga ada Prof. Wahid selaku Dubes, pada waktu itu di Rusia ya Prof. Juga ada Pak Prof. Wasis dan Prof. Ahmad Reddy, Ibu Nur yang pada hari ini ada bersama-sama dengan kita. Izinkan Bapak Ibu, saya sebetulnya sebagai pembicara terakhir sebenarnya ingin share aja beberapa hal yang sebetulnya kalau di highlight itu tidak terlalu berbeda jauh dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dubes, Prof. Hik, dan Pak Wasis. Kebetulan saya posisi sedang lagi ada di Singapura, dan saat ini memang kalau bicara soal posisi Singapura ya, khususnya setelah beberapa minggu ini saya pantau juga, saya melihat memang menarik dalam kasusnya pusaran konflik Rusia dan di Ukraina. Kenapa? Karena di Singapura ini kan memang satu-satunya, kalau saya nggak salah, adalah sebagai salah satu negara di Southeast Asia yang memang menjatuhkan sanksi untuk Rusia, sanksi ekonomi di Rusia. Dan memang cukup punya impact kalau Bapak Ibu ke Singapura saat ini, harga bensin, solar yang cukup lumayan tinggi ya, karena dengan adanya dampak konflik antara Rusia dan Ukraina. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya meng-off-kan video karena memang sinyalnya kurang begitu baik di sini. Tapi intinya adalah mungkin kalau kita bisa lihat sejarahnya, mungkin bisa di next Pak Nigel. Kalau dilihat dari sejarahnya memang kan antara posisi Ukraina dan Rusia itu kan memang tidak terlalu jauh. Gitu. Karena yang menjadi question mark adalah sebetulnya apakah perang ini sebetulnya adalah apakah perang daripada Amerika yang memang NATO yang katakanlah dalam tanda kutip mensupport Rusia, atau memang ada Ukraina yang memang dalam posisinya dengan beberapa negara seperti China dan lain-lainnya. Nah ini memang seringkali memang akan menjadi isu karena who is supporting behind those states gitu, siapa yang mensupport di beberapa di antara negara Rusia dan Ukraina. Dan nanti kita juga akan lihat sebetulnya tadi sudah disampaikan juga mengenai posisi Indonesia, legal posisinya seperti apa gitu loh. Oke, next slide-nya Pak Nigel. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya mungkin tadi sudah disampaikan, mungkin saya singkat aja. Jadi tahun 90 memang ketika perang dingin terjadi, memang Rusia kan memang menjadi satu ya dalam satu Uni Soviet. Jadi setelah Jerman kalah, lalu Perang Dunia II selesai, pengaruh Uni Soviet itu meluas, dan di tahun 91 Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Lalu Ukraina mengadakan referendum untuk memerdekakan diri. Nah lalu Presiden Rusia setuju atas referendum itu, dan juga mereka membentuk yang namanya CIS, yaitu Commonwealth of Independent States. Jadi CIS itu sebenarnya adalah awalnya memang terjadi perpecahan. Karena Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Rusia dan Soviet. Nah, baru di tahun 97, Rusia dan Ukraina dia tanda tangan perjanjian persahabatan dan memberikan kewenangan bagi Rusia untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas di Laut Hitam. Nah, next slide-nya mungkin, Pak Nigel. Nah, 2014 kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina itu memang kembali memanas. Sebetulnya Rusia sudah warning di tahun 2008. Mengenai posisi Amerika dan NATO untuk tidak mendukung apa yang dilakukan, tidak menerima Ukraina untuk menjadi membership di NATO. Nah, kan tetapi kan di sini ada dugaan dalam tanda kutip yang seperti Prof. Hik sampaikan dan beberapa media menyampaikan bahwa Amerika ya sedikit banyak in position bermain api lah. Jadi di sini ada bad guy-nya lah, bad guy-nya. Apakah Amerika yang memang mensupport, mendukung apa yang dilakukan oleh Ukraina, sehingga ini kan sedikit banyak bisa mengancam perbatasan yang ada di Ukraina, Rusia maksud saya. Nah baru keinginan ini memang membuat Presiden Rusia Vladimir Putin yang memang dia sedikit marah
karena memang NATO itu kan ada di perbatasan dengan Rusia. Nah, next ya. Nah, jadi pada di tahun 2021 ya memang kita lihat bahwa dengan ada peningkatan pasukan, ya kan di 2021 memang Joe Biden juga memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi kalau menyerang Ukraina, dan akhirnya di Januari 2022 Rusia mengadakan latihan militer dan bekerja sama dengan Belarusia. Jadi memang ada Rusia, ada Belarusia dan Ukraina. Nah, next slide-nya. Nah, pada akhirnya memang kita tahu ada perang. Memang Rusia tidak menyebutkan invasi karena dia base-nya adalah di pasal 2 dan di pasal 51 UN Charter atau Piagam PBB. Bahwa satu negara kalau memang dia terancam ya dia bisa menggunakan posisi yang namanya self defense tadi seperti yang disampaikan. Nah, memang ini kita bisa mendapat pelajaran memang untuk konfliknya Rusia untuk terutama apa yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Karena sasaran Rusia adalah apakah Ukraina atau yang sebenarnya yang disasar sebetulnya adalah memberikan lesson learned kepada Amerika sama NATO. Karena kan Amerika dan NATO itu di dalam tanda kutip bermain api lah terhadap apa yang dilakukan oleh Ukraina. Nah, ini memang menjadi menarik konflik antara Rusia dan Ukraina ini. Nah, bad guy-nya tadi yang seperti saya bilang atau yang kita diskusikan, apakah Amerika di sini? Karena Amerika kan menjadi play the role. Karena tidak ada memang negara, karena Rusia sudah meng-aware kepada Amerika atau beberapa negara, tidak ada negara lain yang bisa masuk dalam konflik ini. Karena kalau masuk ya terjadilah perang dunia dan yang lain-lainnya. Nah, jadi ini menjadi menarik konflik ini. Next ya, mungkin Nigel kita cepat aja. Nah, posisinya adalah ada yang namanya regional equilibrium. Jadi memang posisi ini memang menjadi penting. Yang namanya keseimbangan antar kawasan itu menjadi penting. Makanya ini menjadi penting untuk Indonesia juga. Karena Indonesia kan diapit oleh Australia, ada Philippines, ada beberapa negara lain di Asia Tenggara. Tidak ada satu negara yang superpower, walaupun Amerika klaim that negara ini adalah negara yang sangat superpower. Tapi Rusia ya tentu kan nggak nyaman dengan itu. Ya kan, jadi regional equilibrium itu menjadi penting. Adanya satu balancing dalam satu kawasan. Jadi tidak ada yang penting. Makanya ini menjadi pembelajaran buat Indonesia. Ya kan, Indonesia pun dari konflik Rusia dan Ukraina ini ya Pak Jokowi juga memang harus berhati-hati. Tadi seperti yang disampaikan bahwa statement-statement dari Presiden itu pun juga tidak memihak. Kan? Nah, ini yang makanya momentum G20 ini menjadi momentum yang sangat-sangat baik untuk Indonesia bisa mempositioningkan, memerankan sebagai pendamai lah, salah satu pendamai dalam konflik Rusia dan Ukraina. Nah, yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa Rusia tidak melakukan invasi, tapi right to self-defense sesuai dengan pasal 51 di UN Charter. Dan yang poin ketiga adalah Rusia menginginkan Amerika atau negara pihak ketiga, termasuk NATO, tidak masuk, mengingat dia perbatasan dengan Rusia. Nah, yang keempat adalah memang beberapa poin bahwa kepentingan nasional pada ujungnya adalah segala-galanya. Rusia melihat ketika national interest mereka terancam atau kepentingan nasional terancam, ya otomatis mereka harus berpikir, ya mungkin Putin berpikir, ya dia yang harus play the role, dia yang harus memulai dulu sebelum nanti dia katakanlah Ukraina masuk ke NATO, lalu Amerika ditunggangi dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi counterback buat Rusia. Next slide-nya, Pak Nigel. Nah, ini jadi penyebab utama konfliknya adalah ada pengaruh Rusia di Eropa. Jadi memang Putin ingin bahwa Rusia itu punya influence, punya strong influence di semenanjung Eropa. Kedua adalah penyebab konflik ada kondisi geografis di mana Rusia adalah negara yang rentan apabila negaranya nggak pro Rusia. Yang ketiga adalah ada protection, di mana banyak warga negara Rusia yang tersebar di wilayah Ukraina karena arah politik internasional Ukraina. Yang keempat, ya mereka melihat bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia yang nggak terpisahkan. Ya, kalau dilihat dari historicalnya kan mereka menjadi sesuatu yang menyatu sebenarnya. Nah, ini yang menjadi penyebab utama konflik. Next slide-nya. Nah, dari perspektif hukum internasional, ya kan ada pasal 2 ayat 3 Piagam UN Charter bahwa memang setiap anggota harus menyelesaikan dengan jalan damai, ya kan. Jadi Indonesia bisa menjadi juru damai, ya, yang mengedepankan perdamaian antar negara sesuai dengan politik negara bebas aktif. Next slide-nya. Dan di pasal 2 ayat 4, kalau kita lihat di UN Charter bahwa memang setiap anggota itu menjauhkan diri dari tindakan untuk mengancam wilayah satu negara. Nah, ini memang bertentangan dengan UN.
Makanya kita harus lihat ada negara-negara yang menjadi Dewan Keamanan di UN, kita bisa lihat posisi China, posisi Amerika, dan sebagainya, ya kan Rusia dan yang lain-lainnya. Karena ini kan pasti ada influence ke bidang ekonomi. Karena ada trade war juga kan di sini kan ada perang dagang juga yang kita lihat sebelumnya antara Amerika dengan China. Jadi this is one package lah antara perspektif economic sanction-nya, ya kan seperti saya lihat di sini di Singapura saya ada yang memang kelihatan memang harga bensin, harga solar dengan adanya dampak perang ini ya memang cukup luar biasa. Dan Singapura ya memang declare bahwa dia memberikan sanksi kepada Rusia. Dan memang di sini juga ketika membicarakan di grup-grup kita yang ada di sini ya memang itu posisinya Singapura dan agak berbeda dengan posisi di Indonesia walaupun kita adalah negara tetangga. Nah, next slide-nya. Nah, next slide-nya aja Pak Miguel. Nah, jadi peran Amerika di sini memang Amerika memegang peranan major ya dalam perang sengketa Rusia dan Ukraina. Karena memang dengan perang dingin Amerika memang punya hak veto di UN dan memang Rusia memang melihat bahwa ini ada ancaman lah dari Amerika. Makanya dia cukup mempertahankan positioning-nya untuk memberikan satu pelajaran sebenarnya kepada Amerika dan NATO. Next slide-nya. Nah, bagaimana kedudukan hukum di Indonesia? Indonesia kan adalah salah satu anggota PBB ya kan aktif sebenarnya kalau dari lihat experience-nya dia menjadi mediator di Irian Jaya dan Belanda tahun 50-an. Indonesia juga menyelesaikan masalah Irian Barat dengan PEPERA tahun 69. Pernah menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB 74, pasukan PBB dan pernah menjadi anggota Dewan HAM dan Dewan Internasional. Jadi Indonesia punya sebenarnya experience untuk bisa mendamaikan. Nah, next-nya. Nah, kalau kita lihat tadi sudah disinggung kan oleh Prof. Hik, mungkin Pak Dubes dan Pak Dr. Wasis bahwa Presiden Soekarno itu kan punya relation yang cukup baik antara Rusia dan dengan Rusia dan Ukraina. Dia pernah berkunjung ke Moskow dan yang lain-lainnya. Nah, ini memang pada waktu itu peran seperti Soekarno ini yang memang kita nantikan. Ya kan, dia play the role, dia masuk ke dua belah pihak, bisa menjembatani kepentingan antara konflik barat dan di timur. Nah, itu yang kita sebenarnya inginkan. Nah, memang tadi pemerintah Republik Indonesia sudah menyikapi, ada 4 kan sikap yang dikeluarkan, bahwa Indonesia memang prihatin atas eskalasi konflik di Ukraina. Ya kan, yang kedua Indonesia menegaskan agar ditaatinya hukum internasional. Yang ketiga Indonesia agar ke depan ke semua pihak mendekankan perlindungan dan diplomasi supaya konflik ini bisa selesai dan penyelesaian dengan damai. Yang keempat adalah KBRI telah mengambil langkah untuk menyelamatkan WNI di Ukraina yang sebagian sudah bisa pulang dan sebagian ada yang tetap stay di sana. Nah, ini yang dengan posisi Indonesia dengan gerakan kebijakan luar negeri seperti gerakan non-blok dan politik luar negeri yang bebas dan aktif bahwa Indonesia itu memang tidak mengikuti blok Amerika maupun Uni Soviet pada waktu Perang Dingin. Nah, ini yang mungkin diteruskan oleh Pak Jokowi supaya posisinya itu tidak salah. Apalagi kita mau jadi presidensi G20. Next slide-nya. Nah, apa lesson learned yang bisa didapat oleh Indonesia? Yang pertama adalah Indonesia harus menjaga internal affairs dari timur dan barat. Harus menjaga persatuan dan kesatuan, karena ini adalah kunci. Kita bisa melihat dengan konfliknya Rusia dan Ukraina. Karena Indonesia ini kan cukup rentan lah, ya kan masalah Papua dan yang lain-lainnya. Dengan beragam budaya, bahasa, suku. Nah, tetapi dengan adanya titah daripada atau prinsip dasar filosofi yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno yang diteruskan sama Pak Jokowi sampai sekarang, ya saya rasa ini yang amanat yang harus dijaga karena Indonesia cukup rentan dari posisi ini. Nah, internal affairs ini dari konflik dari timur dan barat ini yang harus dijaga. Termasuk katakanlah karena kita ada banyak berbatas dengan negara-negara seperti Australia dan yang lain-lain, kita harus jaga memang sovereignty atau kedaulatannya Indonesia. Karena itu cukup rentan, kan? Sangat rentan. Banyaklah kalau kita lihat secara politik internasional, apalagi secara geopolitik kalau kita lihat negara-negara lain yang berusaha untuk mendekat ke Indonesia. Jadi ini yang harus hati-hati. Nah, ketiga adalah Indonesia harus punya aktif di ASEAN karena Indonesia adalah bagian dari ASEAN. Jadi memang harus mengedepankan menggalang perdamaian dan keamanan dunia. Nah, ketiga adalah posisi Indonesia harus seperti Soekarno pada saat itu bisa memegang kedua kekuatan besar. Ya kan, kalau dilihat kan Indonesia banyak sekarang kan membeli ya peralatan senjata dan yang lain-lain dari Perancis, Jepang, Italia. Nah, ini memang lebih ke barat nih kalau kita lihat. Nah, ini yang harusnya ada balancing lah supaya nanti Indonesia benar-benar di dalam posisi yang netral bisa melihat
kedua belah sisi antara baik yang barat dengan yang di timur. Next slide-nya. Nah, tadi politik bebas Hafiz, saya rasa next aja, Pak Nigel. Jadi ini, nah Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kan memang sudah diatur lah. Tadi konstitusi saya rasa Prof. Hafiz sudah menjabarkan, dan sampai dengan turunan yang ada di kita, intinya adalah kita sebagai presidensi G20 ini memang harus memanfaatkan momentum yang luar biasa ini. Nah, next-nya. Kalau dari sisi ekonomi aja, mungkin dari sisi ekonomi aja, kalau kita lihat nih memang antara eksistensi Indonesia, Rusia, dan ekonomi, Indonesia ini pasar sebenarnya buat produk Rusia. Jadi gandum, ya kan, ada beberapa produk. Nah, nilai perdagangannya di 2018-19 tuh hampir 2,55 miliar US dollar. Jadi cukup besar juga nih. Jadi kalau dilihat dari potensi ekonominya ya. Kedua adalah Rusia investasi juga di Indonesia, kilang minyak nih, Prof. Ahmad Reddy yang bisa banyak cerita. USD 16 miliar di Tuban, nah itu juga investasinya kita. Jadi 2019 itu 17,29. Belum lagi tourism dan yang lain-lain. Nah ini yang cukup punya potensi. Next-nya. Dari sisi sosial juga memang Indonesia sudah beberapa kali ketemu dengan Rusia. 3 kali di KTT APEC Beijing, Rusia ASEAN, dan East Asia Summit. SBY juga waktu itu juga cukup punya hubungan yang baik dengan Putin. Jadi menarik nih Putin ini. Presidennya Rusia adalah Putin, Indonesia sudah ganti-ganti presidennya, tapi tetap punya hubungan diplomatik, sosial, dari mulai era dulu sampai dengan sekarang Pak Jokowi. Nah, lalu juga antara Indonesia dan next-nya coba dengan yang Ukraina. Nah, dari Ukraina juga memang bagus. Indonesia punya perdagangan USD 1,27 miliar. Nilai ekspornya juga tinggi juga, gitu. Dan Indonesia sebagai eksportir Ukraina tertinggi di ASEAN. Ada minyak, kelapa sawit, nikel, dan yang lain-lain. Jadi Indonesia quite good lah untuk punya economic relation dengan Rusia dan Ukraina. Nah, next-nya. Di olahraga juga, kita juga punya hubungan yang cukup baik dengan antara kita dengan Ukraina. Jadi hubungan diplomatik ini biasanya dengan olahraga, ya kan, sehingga menjaga antara hubungan antar negara. Sedikit lagi, next-nya mungkin next aja. Nah, langkah konkret di Indonesia, memang Indonesia sudah, saya rasa sudah ya, melalui sidang majelis PBB, satu dari 141 negara yang mengecam agresi militer, tetapi memang Indonesia in position tidak menyebut itu invasi, tadi yang seperti disampaikan, tetapi Indonesia ingin menjaga interrelation hubungan antara para pihak. Nah, next-nya. Nah, ini jadi mengingat arti penting Indonesia bagi Rusia dan Ukraina, maka Indonesia bisa menjadi pionir utama dan inisiator ya untuk bagi jalan keluar perdamaian antara konflik Rusia dan Ukraina. Next-nya lagi, terakhir aja, slide terakhir, next-nya lagi. Nah, apa yang bisa Indonesia lakukan? Ya kita rasa ya Indonesia menggunakan momentum tadi sebagai presidensial G20, walaupun banyak serangan ya bahwa Indonesia tidak boleh mengundang Rusia, ataupun kalau mengundang Rusia harus mengundang Ukraina. Tapi saya rasa ini kan pertemuan G20 ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk Indonesia menjadi pemimpin yang akan dilihat dunia. Kedua adalah RI sebagai salah satu mediator dan memiliki peran menjadi pelobi internasional yang bisa menjaga perdamaian dua-dua ini. Terakhir mungkin Pak Nigel bisa dibantu slide-nya. Nah, ini tantangan bagi Indonesia, ya kan? Bagaimana melihat kedua belah sisi antara masing-masing pihak, ya kan? Antara Rusia, Ukraina, dan posisi Indonesia di saat ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan untuk sedikit share apa yang tadi menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes, Prof. Hikmahanto, dan Prof. Hafiz. Demikian Prof. Ahmad Reddy. Saya kembalikan kepada Prof. Ahmad Reddy untuk waktu dan tempat, Prof. Terima kasih, Prof. Ahmad Reddy. Terima kasih, Prof. Aryawan. Beliau ini sekarang lagi di Singapura, lagi mengantar keluarga beliau di rumah sakit ya, sedang di rumah sakit ya, Prof. Aryawan. Tapi karena tadi mendapat perintah dari Prof. Ade Saptomo dan Prof. Ahmad Sudiro untuk jadi pembicara, sambil di rumah sakit beliau tetap bisa menemani kita. Baik, terima kasih Prof. Aryawan. Banyak hal yang saya catat. Intinya adalah bagaimana kemudian hubungan antara negara di dunia ini tidak saling membutuhkan lah,